Do you see what I see? Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Yakin nggak mau dapetin t-shirt spesial kontributor keren ini? Selain cerita kamu bisa didengarkan oleh jutaan telinga, kamu juga bisa dapetin t-shirt keren ini hanya dengan mengirimkan cerita pengalaman horor kamu ke email podcast.ceritahoror@gmail.com. Kami tunggu. Halo semua, nama gue Al. Gue mau ngucapin terima kasih buat kalian semua yang udah ngedengerin cerita gue sebelumnya yang berjudul Tambang Emas. Sebenarnya di kesempatan ini gue pengen cerita ke kalian tentang rentetan pengalaman gue di kontrakan angker yang dulu zaman gue SMA gue tempatin sekitar 2-3 tahun. Karena banyak banget kejadian di sana. Tapi gue keinget ada satu cerita yang gue rasa harus gue ceritain dulu deh. Karena ini masih ada hubungannya dengan cerita sebelumnya yang di tambang emas itu. Buat kalian yang udah dengerin cerita tambang emas, kalian pasti tahu kalau lokasi tambang tempat bokap gue kerja itu sekitar 2 atau 3 jam dari rumah tempat kita tinggal. Tentunya itu cukup jauh jaraknya dan cukup banyak waktu yang harus dihabiskan bolak-balik dari rumah ke lokasi kerja. Jadi waktu itu bokap mutusin buat cari kos-kosan aja di daerah yang dekat-dekat sama lokasi tambang itu. Jadi daerah terdekat waktu itu yang paling dekat dengan lokasi tambang itu daerahnya sangat kecil. Gue gak bisa sebutin namanya, mohon maaf. Daerahnya sangat kecil dan gue bisa bilang daerah itu cukup berkekurangan di tanah mereka yang sangat kaya. Jadi gak ada gedung-gedung tinggi, gak ada mall, gak ada restoran fast food. Cuman perumahan-perumahan biasa, kios-kios kecil kayak gitu. Walaupun kelihatannya itu daerah yang murah, tapi kondisi keuangan keluarga gue waktu itu juga masih sangat memprihatinkan lah. Karena diterimanya bokap gue kerja di tambang itu baru menjadi titik balik finansial kita. Jadi saat awal-awal itu bokap gue masih serba pas-pasan. Dan kejadian ini terjadi di awal-awal dia masuk kerja di tambang sekitar gue kelas 4 SD. Jadi beberapa tahun sebelum kejadian tambang emas. Singkat cerita, bokap gue akhirnya nemuin kos-kosan yang sangat murah, jauh banget dari harga pasaran. Mungkin kalau normalnya kos-kosan harganya 1 juta sebulan, ini mungkin cuma sekitar 300-400 ribuan lah sebulan. Dan ternyata kos-kosan itu murah karena katanya daerah tempat kos-kosan itu tuh angker banget dan gak ada orang yang berani untuk tinggal di kos-kosan itu. Jadi gue ceritain layoutnya ya. Kos-kosannya itu kos-kosan 3 kamar, kos-kosan 3 pintu. Dan di sekitar kos-kosan itu gak ada tetangganya. Kiri kanan gak ada rumah, depan belakang gak ada rumah. Kos-kosan ini cukup jauh lah dari pemukiman tempat rumah-rumah yang lain. Mungkin 5-10 menit lah lebih jauh. Jadi dia sendirian. Lokasinya itu ada di bibir pantai. Jadi tembok belakangnya kos-kosan ini benar-benar mepet banget sama bukit. Jadi di kaki bukit gitu, bukit-bukit pinggir pantai. Terus sebelah kanannya itu langsung pantai, sebelah kirinya itu jalan berpasir yang langsung menuju ke pemukiman yang lebih ramai. Di depannya tuh gak ada apa-apa, cuman semak belukar, tumbuhan-tumbuhan, ya pepohonan-pepohonan yang biasanya kita lihat di pantai lah. Jadi itu satu-satunya bangunan yang ada di situ. So, bokap gue udah gak peduli lagi sama kata-kata orang itu angker lah atau apalah. Bokap gue memutuskan untuk pindah ke situ karena itu murah, titik. Kiri kanannya itu kamar kosong. Jadi bokap gue di kamar tengah dan kiri kanannya masih kosong. Dia satu-satunya yang tinggal di situ. Pas dia baru pindah sih
gak ada kejadian apa-apa. Karena gue, nyokap, dan adik gue yang masih bayi waktu itu yang nomor 2 sempet juga nginep di situ, ngebantuin bokap gue pindahan, bantuin beli-beli peralatan sederhana gitu. Dan gak ada kejadian apa-apa. Gue inget juga waktu gue nginep, gue gak ngerasain apa-apa. Tapi kejadian aneh baru terjadi saat gue sekeluarga udah balik lagi ke rumah kita. Dan cuman bokap gue doang yang tinggal di situ gitu. Suatu hari bokap gue itu baru pulang kerja. Dia masuk siang. Jadi dia baru pulang kerja itu maghrib. Dia pulang kerja ke kosan, ngelakuin rutinitas biasa. Dia mandi, masak mie instan, masak nasi, makan, terus dia nyantai. Kebetulan saat itu belum ada TV, jadi dia cuman ngedengerin radio. Dia punya satu boombox waktu itu, jadi yang kotak hitam gede gitu, bisa buat radio, bisa buat nyetel kaset juga, tape lah. Jadi dia ngedengerin radio sambil ngisi-ngisi TTS. Ya itu sekitar jam 7 antara maghrib dan isya lah. Awalnya biasa aja, sunyi. Bokap gue juga suka kesunyian gitu. Cuman suara lagu-lagu lawas. Tapi tiba-tiba ada kejadian. Kejadian pertama itu si boomboxnya, si radionya itu tiba-tiba geser channel sendiri. Tahu kan kalau radio atau boombox zaman dulu untuk ganti channelnya tuh masih pakai knob putar kayak untuk volume gitu loh, yang diputar kiri kanan. Nah itu geser sendiri. Jadi dari yang tadinya ada lagu tiba-tiba kresek-kresek, terus balik lagi ada lagu lagi gitu. Di awal bokap gue gak banyak pikir. Dia cuma mikir ya mungkin ini sinyalnya gak gitu bagus karena ada di pinggir pantai gitu kan. Biasa aja dia lanjut main TTS. Tapi kejadian itu terulang lagi beberapa kali, 2-3 kali. Jadi kresek-kresek lagi, terus channelnya ganti sendiri, ada lagu lagi, terus kresek-kresek lagi gitu. Nah di situ bokap gue udah mulai merinding tuh. Bokap gue udah mulai gak enak perasaannya. Dia mutusin buat udah matiin aja radionya. Dia matiin radio, TTS dia tutup, dia mulai baca doa lah. Berharap semoga gak ada gangguan-gangguan lagi lah gitu. Karena bokap gue cukup penakut juga sebenarnya. Begitu dia baca doa, gak ada yang aneh lagi. Radio juga udah dimatiin, sunyi, gak ada suara apa-apa. Tapi gak berapa lama, lampu kamar bokap gua tiba-tiba kedap-kedip sendiri. Dan kedap-kedipnya bukan nyala mati doang ya. Jadi lampu di kamar bokap gua itu pakai soket yang bisa dihubungin ke 2 lampu sekaligus. Jadi lampu utama yang warna putih sama lampu tidur yang remang gitu yang warna kuning. Nah dan dia nggak pakai tombol yang di dinding gitu. Dia pakainya tali yang langsung nyambung ke soket lampunya. Jadi kalau untuk mati nyalain lampu itu harus tarik tali dulu gitu. Tarik tali, nanti lampunya nyala, tarik sekali lagi berubah jadi lampu tidur, tarik sekali lagi baru mati. Nah sistemnya yang kayak gitu. Nah itu mati nyala. Jadi dari putih ke kuning, terus mati, terus nyala lagi ke putih, ke kuning lagi, mati lagi. Itu berkali-kali. Panik lah kan bokap gue. Bokap gue panik. Dia refleks dong ngelihat ke atas. Nah dia nggak berekspektasi apa-apa sih pas ngelihat ke atas. Sepengetahuan kita kan biasanya kalau ada gangguan kayak gitu, lampu mati nyala, itu kontaknya atau switchnya itu kan nggak gerak ya, cuman lampunya aja yang kayak konslet. Tapi pas bokap gua ngeliat ke atas, tali yang buat mati nyalain lampunya itu bergerak. Tali itu kayak ditarik. Jadi pas lampunya putih, talinya gerak berubah jadi kuning, talinya gerak lagi jadi mati. Ya gitu terus. Nah di situ bokap gue udah panik. Dia udah bener-bener yakin ini gue lagi digangguin. Ya apalagi gitu kan. Akhirnya di situ bokap gue langsung ngambil Quran di rak sebelah dia gitu kan. Dia langsung ngambil Quran, dia langsung buka surat Yasin. Dia langsung baca Yasin di situ. Pas dia baca Yasin, itu lampu berhenti, udah nggak kedap-kedip lagi gitu, udah nggak aneh-aneh lagi lampunya. Tapi tiba-tiba radio yang tadi dia matiin nyala sendiri. Radio yang dia matiin nyala sendiri dan nggak ada lagu ya, cuman kayak radio nyala statik gitu yang kresek-kresek. Terus tiba-tiba kresek-kreseknya berhenti jadi sunyi. Terus ada suara anak kecil dari radio. Suara anak kecil ini bukan kayak satu anak kecil. Bokap gue katanya ngedengarnya kayak 2 atau 3 atau mungkin lebih anak kecil berbarengan ngikutin dia baca Yasin.
Jadi ayat apa yang bokap gue lagi baca, suara dari radio itu, suara anak kecil itu ngikutin di ayat yang sama, tapi dengan nada yang seperti main-mainin gitu, yang kayak ngejek-ngejek gitu baca Yasinnya. Kayak ngolok-ngolok bokap gue yang lagi berusaha minta perlindungan gitu. Bokap gue udah kesel, marah, plus takut. Dicabutnya lah colokan si radio itu. Dicabut colokan, radionya berhenti. Udah sunyi lagi, lampu gak macam-macam lagi. Tiba-tiba gak berapa lama, jadi di sebelah kanannya bokap gue itu ada rak piring gitu di lantai. Dan isinya itu ya piring-piringnya dia, piring-piring, gelas-gelas, alat makannya dia lah. Yang untungnya waktu itu masih plastik semua, masih sederhana banget. Itu semua barang-barang yang ada di situ tiba-tiba terlempar. Seperti ada yang ngelempar satu persatu. Cuman bukan ngelempar ke bokap gue. Jadi piringnya tuh kayak dilempar dari kanan ke kiri, ngelewatin depannya bokap gue gitu. Kayak ditunjukin banget gitu, dilemparin satu persatu piring, gelas, sendok itu dari kanan ke kiri. Bokap gue kaget lah kan di situ. Pas dia udah mulai panik, itu piringnya satu persatu sampai habis ya, yang di rak itu kelempar. Begitu udah habis, udah berhenti gitu. Bokap gue keinget, iya gue punya kaset tilawatil Quran gitu. Buat teman-teman yang non muslim, kaset tilawatil Quran tuh ya isinya orang-orang yang udah fasih banget membaca Al-Quran ya ngaji aja gitu. Jadi bokap gue langsung nyari itu kaset di lemari, ketemu kaset tilawatil Qurannya, dicolok lagi sama dia itu radio. Dia ganti tuh modenya dari mode radio FM ke tape. Ya kan, dia masukin kasetnya, udah tuh dia play tuh tilawatil Quran. Suara ngaji kan tuh jadinya. Pas dia play suara ngaji di tape itu, tenang tuh, gak ada apa-apaan. Piring-piring yang tadi berserakan juga gak gerak-gerak, udah gak ada benda terlempar, terus lampu juga gak kedap-kedip. Tapi lagi-lagi itu gak bertahan lama. Cuman beberapa menit, tiba-tiba bokap gua ngedenger suara ketawa. Bokap gua ngedenger suara ketawa cewek. Ya kita tahu lah ya, itu pasti Miss K. Dan bokap gue katanya ngedengarnya bukan satu, sama kayak radio tadi, dia ngedengarnya banyak, ada beberapa suara. Dan kali ini bokap gue nggak tahu arahnya dari mana, bukan dari radio yang jelas, karena radionya masih suara tilawatil Quran itu kan. Dia ngedengar suara ini kayak nggak jelas aja, bisa jadi dari kanan, bisa jadi dari kiri, bisa jadi dari depannya dia, nggak jelas. Yang jelas rame suara ketawa itu. Di situ bokap gue panik tuh. Bokap gue panik, dia langsung mutusin, gue harus cabut nih, gue harus keluar dari kamar ini. Udah dia lari, dia bangun kan, dia buka pintu, niatnya mau keluar. Tapi begitu dia buka pintu, di depan pintunya persis di bagian luar kosannya dia, itu sudah ada sesosok kuntilanak berdiri. Ya seperti stereotip kuntilanak yang kita tahu, pakai baju putih, rambut panjang menunduk, itu berdiri di depannya bokap gue persis. Tapi gak cuman itu, kayak yang gue bilang tadi, rumah itu gak ada tetangganya, gak ada rumah lagi kiri kanan. Itu bener-bener kalau lu buka pintu, di depan itu kayak tanah lapang berpasir gitu aja, sama semak-semak, sama pohon-pohon gitu. Dan begitu bokap gue kaget kan ngelihat kuntilanak, tiba-tiba dia nyadar, di belakang-belakangnya kuntilanak ini, itu banyak kuntilanak yang lain. Gak cuman satu kuntilanak, dan gak cuman kuntilanak, ada beberapa pocong juga. Itu tersebar di daerah luar kosan bokap gua. Jadi ada yang di belakang pohon, ada yang di belakang semak-semak, ada yang berdiri di tengah jalan. Itu banyak kata bokap gua. Dia gak hitung sih berapa, tapi banyak. Jadi ya dia gak jadilah keluar. Dia tutup pintu lagi, dia mau masuk lagi gitu. Entah mungkin niatnya dia mau selimutan, sembunyi di selimut atau gimana, gua gak ngerti. Yang jelas dia masuk lagi gitu ke kamar. Nah begitu dia masuk lagi, dia balik badan dong otomatis abis tutup pintu. Nah pas dia balik badan ini semakin kacau. Yang tadinya gangguannya itu satu persatu, dari yang lampunya dulu, terus radionya dulu, terus benda-benda terlempar. Pas dia balik badan, semua hal yang tadi terjadi lagi bersamaan. Jadi pas bokap gue balik badan, lampu tuh kedap-kedip lagi. Radio yang tadinya tilawatil Quran itu jadi suara ketawa-ketawa lagi, ketawa-ketawa anak kecil gitu. Dan piring-piring, gelas-gelas yang tadi udah bertebaran di bawah
sekarang melayang sekitar setinggi dada bokap gue lah. Dan melayangnya tuh nggak diem, kayak geter lah, ada yang muter gitu. Terus ditambah lagi kertas-kertas bokap gue, file-filenya dia, terus kayak TTS, majalah-majalah, itu kelempar-lempar. Jadi di ruangan itu bener-bener kacau banget, bener-bener chaos banget lah, berisik. Terus semua benda terlempar-terlempar, berterbangan. Bokap gue udah bener-bener cuman melongo di situ, udah ketakutan parah banget. Dan dia udah bodo amat lah, mending gue keluar ketemu kuntilanak, ketemu pocong tapi gue bisa kabur, daripada gue kekurung di kamar, kondisi kamarnya kayak gini gitu kan. Ya udah, dia balik badan lagi, dia buka pintu lagi gitu. Pas dia buka pintu, untungnya itu udah nggak ada apa-apa. Jadi pocong sama kuntilanak yang tadinya ada di depan rame banget, itu udah nggak ada apa-apa. Di belakangnya dia ini di kamar masih gaduh, masih berisik gitu. Ya udah, dia lari ke depan, keluar kosan, dia lari beberapa langkah, terus dia berhenti. Dia penasaran aja gitu. Dia masih ngedenger tuh di belakangnya dia, kamarnya dia tuh masih gaduh. Terus dia balik badan. Pas dia balik badan, itu katanya dia seolah-olah mata batinnya dia tuh dibukain. Karena dia ngeliat ke kamarnya dia, itu udah rame dengan sosok-sosok astral. Ada pocong lah, ada kuntilanak lah, ada tuyul lah, ada hal-hal lain yang dia nggak bisa ngejelasin itu apa. Itu numpuk semuanya di kamar bokap gue. Dan barang-barang yang dari tadi dia ngeliatin tuh, yang terbang-terbang, yang lampu dimainin lah talinya, itu dia ngeliat makhluk-makhluk itu yang lagi mainin. Jadi ada kuntilanak yang lagi lempar-lemparin piring lah atau apalah. Pokoknya dia ngeliat semua benda yang bergerak di dalam itu lagi digerakin sama makhluk-makhluk yang dia lihat. Di situ bokap gue udah panik, udah nggak ngerti lagi. Terus yang tadinya dia cuma fokus ke dalam kamarnya dia mulai ngelebar gitu penglihatannya dia. Dia mulai ngelihat ke kiri kanan sekitarnya bangunan kosan bokap gue ini. Dia mulai ngelihat gitu. Dan ternyata di sekitar bangunan itu udah rame lagi, udah banyak lagi hal-hal yang aneh-aneh. Dan yang bener-bener nangkep perhatian bokap gue waktu itu tuh, katanya dia, jadi ada makhluk yang bentuknya kayak anak kecil. Gue nggak tahu itu tuyul atau bukan ya. Pokoknya bentuknya kayak anak kecil aja gitu. Terus si anak kecil ini lagi ngegendong anak kecil lain di pundaknya dia. Jadi duduk di pundak gitu, gendong pundak. Terus anaknya yang di atas pundaknya anak kecil itu ngegendong anak kecil juga di pundaknya dia. Jadi kalau lu ngebayangin itu 3 susun anak kecil duduk di pundak masing-masing gitu, 3 susun. Dan itu ada beberapa anak kecil yang kayak gitu, yang saling gendong. Itu bokap gue kaget karena pertama kali baru ngeliat yang kayak gitu kan. Dia merhatiin, dia udah gak merhatiin lagi tuh dalam kos-kosan, dia merhatiin si anak kecil tumpuk itu. Tiba-tiba gerombolan anak kecil tumpuk ini kayak nyadar gitu lagi diliatin sama bokap gue. Mereka langsung barengan, langsung noleh ke bokap gue secara bersamaan. Terus anak kecil ini kan 3 tumpuk tuh. 3-3-nya itu yang saling gendong, itu tangannya langsung menjulur ke depan. Dan beberapa tumpuk itu langsung tiba-tiba lari kayak mau menuju bokap gue, kayak mau menjamah bokap gue gitu loh, kayak mau nangkep. Jadi tangannya ke depan gitu lari, kayak mau nangkep. Wah, bokap gue udah panik lah, dia langsung teriak, dia langsung lari. Dia bodo amat, dia lari ke arah sebelah kiri kos-kosan kan, yang ada jalan berpasir itu menuju ke pemukiman. Udah, dia bodo amat, dia tinggal itu kamar kosan gak ditutup lagi sama dia. Pokoknya dia kabur aja. Dia kabur ke pemukiman. Untungnya waktu itu belum malam-malam banget ya, mungkin sekitar jam 9-an lah setelah semua hal itu terjadi gitu. Dia akhirnya ketemu sama warkop. Yaudah, dia duduk di situ, makan lah, minum, dia istirahat. Pokoknya pikiran dia, gue mau stay di sini lah sampai besok pagi gitu, sampai gue harus kerja lagi, karena besok dia masih harus kerja lagi gitu, masuk siang. Setelah subuh dia kan harus kerja lagi tuh, dan kalau dia masuk siang berangkat kerjanya tuh jam 5 setelah subuh. Jadi dia habis sholat di musola terdekat, mau gak mau dia harus balik lagi kan ke kos-kosan, karena tas kerja sama ya perlengkapan dia, seragamnya dia itu kan ada di kos-kosan. Jadi dia harus balik lagi ke sana. Ya udah, dia beraniin diri, udah pokoknya niat gue buat kerja, buat cari nafkah. Gue balik, gue ngambil barang aja, terus gue kerja gitu. Akhirnya dia jalan lagi. Belum ada motor waktu itu, jadi dia jalan gitu, ngelewatin jalan setapak lagi gitu. Nyampe kos-kosan, anehnya kos-kosan dia dalam keadaan tertutup. Padahal dia yakin banget semalam pas dia kabur itu kebuka gitu, nggak dia tutup. Ya udah, dia nggak pikir panjang, dia masuk ke kos-kosan, dia buka pintu kan. Pas dia masuk,
kondisi dalam kamar kos-kosan itu semuanya rapi. Piring-piring semua udah ada di rak, TTS majalah semuanya udah ada sudah satu tumpuk gitu, udah nggak berantakan, radio juga dalam kondisi mati, kayak nggak terjadi apa-apa aja. Ya bokap gue udah nggak mau pikir pusing lagi, dia udah langsung ngambil barang-barang buat dia kerja, udah dia cabut, dia kerja, dia cari ojek, dia kerja. Pulang kerjanya ya maghrib lagi, bokap gue masih trauma ya. Dia langsung mikir, udah malam ini gue harus cari kos-kosan lain. Jadi dia pulang, untungnya nggak ada kejadian apa-apa. Pas dia pulang itu, dia langsung bungkus-bungkusin barangnya, dimasukin ke tas semua. Udah, dia jalan, dia keliling menuju ke arah perkampungan yang lebih rame. Dia cari kos-kosan baru. Bodoh amat dia dapat yang lebih mahal, yang penting nggak di situ. Untungnya malam itu dia langsung dapat, jadi dia langsung bolak-balik ngambil barang, langsung pindah. Malam itu dia udah nggak nginep di situ lagi. Ya jadi gitu ceritanya. Gue nggak tahu sih sebenarnya apa yang terjadi, kenapa bisa seperti itu. Ya mungkin karena itu masih alam terbuka ya, masih hutan. Terus kemudian tiba-tiba ada yang ngebuka tambang di situ, mungkin penunggunya marah atau gimana, gue juga nggak ngerti. Intinya kejadian itu nyata dialami sama bokap gue, dan gue seneng banget bisa share ke kalian. Mungkin nextnya setelah ini gue akan mulai untuk menceritakan secara runtut kejadian-kejadian yang gue alamin di kontrakan angker waktu gue SMA dulu. Karena gue tinggal di kontrakan itu 2-3 tahun, dan banyak banget kejadian yang bukan cuma gue yang ngalamin, tetangga gue ngalamin, teman-teman gue, keluarga gue yang nginep di situ ngalamin semua. Dan mungkin bakal butuh beberapa kali beberapa video, beberapa podcast untuk bisa nyeritain semuanya. Dan gue harap kalian semua mau ngedengar. Dan gue harap juga cerita gue kali ini bisa nemenin malam kalian, bisa ngehibur kalian. So sekali lagi makasih buat kalian semua yang udah ngedengerin. Makasih buat Do You See What I See, udah ngasih gue kesempatan buat ngebagi cerita gue yang lainnya. See you in the next story. Kirim cerita kamu ke alamat berikut.